Persib buat iri tim lain. Wow, kata itu like kita sematkan untuk klub kebanggaan warga Jawa Barat, yaitu Persib Bandung yang tiada hari tanpa prestasi. Setiap hari pasti membuat prestasi-prestasi baru ya. Prestasi yang bisa kita bilang membanggakan, yang mungkin pasti juga akan berdampak kepada psikologis daripada tim-tim lain, bahkan supporter lain yang secara tidak langsung pasti pengen bisa berada kayak Persib Bandung dan jajarannya. Wow, ini kita tahu Persib Bandung baru aja juara back to back, kan? Wah, back to back nih, bukan kaleng-kaleng kan? Kita aja juara sekali aja itu sulit gitu. Nah, ini juaranya nggak nanggung-nanggung, back to back gitu ya kan? Belum sempat baju jersey Persib Bandung yang 3 bintangnya itu lama-lama udah nambah lagi bintangnya gitu kan, cuma setahun aja. Jadi langka nih jersey yang bintang 3 kayaknya. Karena apa? Karena cuma cukup setahun keluar ya kan. Nah, setelah itu langsung musim depan udah 4 bintang Persib. Waduh, jangan-jangan nih Persib bakal buat Liga Indonesia kayak Liga Petani nih, layaknya JDT ya kan. Kalau misalnya 5 tahun lagi Persib juara lagi berturut-turut kan, buset, udah 9, gimana letak bintangnya itu ya. Oke. Nah, kita mau bahas bagaimana Persib Bandung yang ya tiap hari pasti ada aja prestasinya ya kan. Ya, ini semacam guyonan tapi benar juga gitu ya kan. Kenapa? Kita baru aja mendapatkan informasi bahwasanya Persib Bandung menjadi satu-satunya tim yang bisa kita bilangnya lolos lisensi untuk 3 kompetisi Asia. Nah, ini kan prestasi nih. Karena nggak semua tim loh di Liga Indonesia bisa lolos ke 3 kompetisi Asia gitu kan. Karena lolos lisensi itu kan menandakan bahwasanya tim kita itu profesional. Banyak faktor yang dinilai, dan dinilai Persib Bandung salah satu tim yang paling profesional di Indonesia. Karena ya bisa kita bilang gaji nggak pernah nunggak, fasilitas lengkap, baru juga manajemen tim juga bagus, sehat. Makanya wajar jika aku buat nanti video ini dengan judul Persib buat tim lain iri, atau buat iri tim lain gitulah. Dan aku juga selaku fans PSMS juga iri juga nih nengok Persib ya kan. Mantap kali lah orang ini. Kok nggak PSMS tuh nggak kayak mereka gitu ya kan. Atau mungkin klub-klub lain pasti juga mikir hal yang sama dengan aku ya kan. Ya karena jelas ya, kalau misalnya punya manajemen yang sehat, pasti prestasi klub juga sehat. Ditambah lagi juga media juga sehat, maka tim itu pun sehat. Ingat ini, kita ingat apa, Pak Edi Ramayadi ya, Ketua PSSI, yang mana bilang timnas sehat kalau medianya sehat. Dan itu benar juga gitu kan. Aku ngeliat juga banyak media-media daripada Bandung itu yang selalu memotivasi daripada klub kebanggaannya. Jika memang benar selalu dipuji, jika memang ada salah pasti dievaluasi. Dan bahkan nggak segan-segan itu ya, pendukung setia Persib Bandung, Boboto itu langsung demo kalau memang ada hal yang mungkin mereka rasa tidak cocok dan perlu untuk diperbaiki. Dan klub sendiri pun merasa mereka itu semacam selalu untuk diawasi dan selalu memberikan hal yang terbaik termasuk prestasi kan gitu. Kenapa? Karena mereka tahu ada banyak jutaan orang yang selalu mendukung Persib Bandung di belakang. Jadi kalau misalnya Persib nyeleneh pasti bakal ditegur dan pasti akan selalu diawasi seperti itu. Jadi mereka itu pasti nggak akan main-main gitu. Nah, ini penting juga nih untuk supporter-supporter lain. Kalau memang klubnya udah agak-agak nyeleneh kan, mungkin bisa aja agak-agak demo. Bukan ngajarin ya, tapi kita lihat lah Persib tuh kan. Agak bermasalah kemarin demo mereka ya kan, betul-betul untuk menyampaikan aspirasi, dan terbukti kan klub juga nggak main-main, langsung menanggapi serius. Karena mereka tahu supporter adalah aset, supporter adalah suatu kebanggaan daripada klub juga. Karena kalau misalnya nggak ada supporter ya berat lah. Kita mesti akui berat klub itu bisa eksis di tanah air kita ini. Apalagi salah satu penghasilan daripada klub yaitu dari penjualan tiket dan juga merchandise. Kalau nggak ada supporter, siapa yang mau beli tiket dan merchandise kan gitu. Ya bahkan sekelas Dewa United yang kita bilang aja udah mapan ya dari segi finansial, mereka juga masih mencari yang namanya supporter. Makanya mereka juga pindah ke Banten kan kemarin itu, biar untuk mendapatkan massa supporter juga gitu. Dan itu bagus gitu ya kan, merepresentasikan suatu daerah. Dan bahkan sekelas Bayangkara juga ya, mereka itu pindah ke Lampung gitu ya kan. Padahal Bayangkara itu kan identik dengan klub polisi, tapi mereka bermarkas di Lampung, sehingga
mereka tahu juga Lampung belum ada klub yang bermain di kasta tertinggi, jadi apa salahnya juga mewakili daripada Lampung seperti itu. Oke, nah ini juga kita kembali lagi ke Persib. Di sini Persib juga memutuskan tren, bukan tren sih, tapi maksudnya stigma daripada orang-orang yang bilang bahwasanya Persib itu cuma juara melalui jalur championship atau turnamen kan. Tapi kali ini Persib bisa juara melalui babak kompetisi penuh, ya kan, pakai klasmen, dan mereka konsisten, dan terbukti mereka meskipun dengan skuad yang compang-camping, kan, bisa menang terus dan bisa seri terus dan nggak kalah terus gitu ya kan. Ya walaupun ada kalahnya gitu, tapi nggak terus-terusan kayak tim-tim yang lain yang asik kalah aja gitu ya kan. Dan di sini juga aku menyoroti bagaimana selebrasi daripada supporter Persib Bandung yang sangat euforia banget. Bahkan yang aku sangat tertarik melihat itu adalah gubernur mereka yang baru, yaitu Kang Deddy Mulyadi, KDM, betul-betul sangat energik. Dia melepas seluruh atribut tentang dia, bahwasanya dia itu adalah gubernur dengan memakai kaos oblong, kaos singlet ya gitu ya, baru celana putihnya, baru mengibarkan suatu bendera di atas mobilnya, dan membaur dengan seluruh rakyat, warga Bandung, warga Jawa Barat ya, betul-betul menandakan pemimpin yang bersahaja. Bahkan kalau nggak salah ya, ini correct me if I'm wrong ya kan, kalau nggak salah dia itu bahkan waktu kampanye itu nggak ada tuh bawa-bawa nama Persib, bahas-bahas Persib gitu kan. Tapi untuk masalah selebrasi, dia itu seakan-akan menunjukkan bahwasanya ini klub kebanggaanku loh gitu. Jadi tanpa mesti bawa-bawa, karena kan kita tahu lah masa Persib ini banyak kali kan. Kalau kita memang mau mendapatkan suara ya enak aja, dari bawa aja masa-masa klub daripada Persib Bandung, udah bisa aja itu nanti mendongkrak suara gitu. Tapi ingat, Kang Deddy Mulyadi nggak melakukan hal seperti itu. Dia betul-betul sebagai supporter sejati juga merayakannya juga bukan main-main. Karena kan biasanya kalau merayakan ya udah santai aja, oh iya posting atau mungkin ini enggak, ikut ke pawai dan kompoi dia, asal tetap kata dia tetap aman dan terkendali. Memang ini Kang Deddy Mulyadi ini bisa jadi nanti presiden Indonesia nih, yakin aku ya kan. Oke, juga di sini Persib Bandung juga menurut aku beruntung sih. Beruntungnya bukan karena tiap main beruntung ya, bukan, masih beruntung karena memiliki Boboto dan Coach Bojan. Ya kan, Boboto kita udah tahu salah satu kelompok supporter yang paling setia. Dimanapun mereka bermain pasti selalu ada. Ya kan, beda sama klub-klub lain. Mungkin kalau klub-klub lain karena dekat masih selalu ada, tapi untuk udah nyebrang pulau pasti biasanya udah mulai gak ada tuh supporter, karena ya selain karena memang larangan away tadi yang kata PSSI karena kasus Kanjuruhan, tapi sebelumnya juga kan klub-klub itu pasti ya tidak terlalu banyak lah, kalaupun ada pasti orang-orang pendatang sana. Nah ini Persib lain cerita guys, mereka itu kayak memang sudah terstruktur manajemennya. Jadi dimanapun Persib berlaga pasti selalu ada Boboto tercinta untuk mendukung. Wah, jadi apa nggak semangat tuh pemain Persib kan? Pasti mereka juga terharu dengan misalnya main mereka di Malut, tiba-tiba Ternate kan jauh tuh ya, tiba-tiba udah ada tuh supporter Persib rame di sana Boboto. Terus pemain Persib pun nengok, udah datang orang ini ke sini gitu kan. Pasti makin semangat tuh mainnya kan, untuk menghargai supporter yang udah datang jauh-jauh gitu. Pasti nggak mencela-mencela mainnya kan. Begitu nanti waktu main di Medan gitu, main di Aceh atau main di Papua sekalipun, pasti nanti itu ada aja kan supporter Persib Bandung. Jadi dimanapun laga bermain, selagi masih ada Persib main, pasti mereka akan datang. Bahkan untuk di luar negeri level luar negeri sekalipun mereka juga akan hadir gitu. Jadi wajar sih kan, semua sehat, supporter sehat, manajemen sehat, pemain sehat. Bahkan pemain yang cedera sekalipun tetap digaji penuh, tetap dibiayai, tetap diperhatikan ke pemulihannya. Siapa coba yang nggak short dengan treatment atau mungkin bisa kita bilang perhatian atau perlakuan daripada klub Persib Bandung kepada pemain. Pasti pemain juga, aku yakin banyak para pemain Indonesia itu yang berharap bisa bermain untuk Persib Bandung. Yakin aku tuh. Kan? Baru juga Persib beruntung karena memiliki pelatih sekelas Coach Bojan guys. Jujur mesti kita akui, Coach Bojan punya peran penting, bukan peran penting lagi, udah peran yang paling penting dan paling besar. Kenapa Persib Bandung berada di level sekarang ini? Karena kalau misalnya nggak ada Coach Bojan, waduh, wassalam nih. Takutnya
Persib tidak akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan sekarang ini. Ya, walaupun sebenarnya bukan sepenuhnya ya ini karena Coach Bojan ya, karena ada andil juga manajemen, asisten pelatih, ataupun bisa kita bilang juga pelatih fisik, atau mungkin bisa kita bilang juga pemain atau supporter juga. Ya kan, pasti semua punya ambil andil atau punya kontribusi. Tapi kalau misalnya kita telisik, Coach Bojan adalah otaknya. Coach Bojan yang meraciknya, Coach Bojan yang mengaplikasikannya kepada pemain-pemainnya, dan pemain lah yang menurunkan dan melaksanakannya di lapangan, ya kan. Ini Coach Bojan nih kalau nggak salah dia yang pernah membangun pondasi di JDT kalau nggak salah, makanya JDT bisa kayak sekarang ini katanya. Nah, ini bisa jadi nih Persib Bandung sekarang ini kayak gini, bangun pondasi, nanti tinggalkan Coach Bojan pun bakal jadi tetap mengerikan nih Persib Bandung dan buat Indonesia jadi liga petani nih. Karena bayangkan coba, menyisakan 3 laga tapi tapi udah dinyatakan juara. Berarti kan ini bukan kaleng-kaleng sebenarnya Persib Bandung ini di Liga Indonesia saat ini. Bisa jadi Persib udah bisa sih kita bilang ya Persib sebagai tim tersukses di Liga Indonesia. Kenapa? Karena dia sudah menyamai torehan trofi daripada Persipura yang sudah mengoleksi 4 trofi. Sama-sama 4 bintang mereka. Bedanya Persib lagi masa jayanya sekarang, Persipura udah terdegradasi ke Liga 2 dan bahkan sempat main playoff. Lawan apa kemarin tuh ya? Persibo Bojonegoro kalau nggak salah, untuk mempertaruhkan tiket bertahan di Liga 2 atau degradasi ke Liga 3. Sampai segitunya. Padahal mereka sebagai macan Asia atau mungkin kita bilang macan Indonesia lah saat itu. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang video ini yang mana aku buat Persib buat iri tim lain. Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.